Halo teman-teman belajar semua, teman-teman bisnis, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan bisnis. Saya melakukan video pembelajaran ini untuk menempuh ujian akhir semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Nama saya, sekali lagi saya kenalin, namanya Anggreni Puspasari dengan nomor NIM 18720500106. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Nah, teman-teman, kita akan belajar lagi nih tentang bisnis apa yang sudah saya pelajari dari Bapak Joni Tesmanto selama 6 bulan terakhir ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, kita akan mulai masuk dalam penjelasan tentang mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan bisnis. Kita masuk dulu di pembahasan ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Ya, ilmu ekonomi adalah cara suatu masyarakat untuk menggunakan sumber dayanya yang sangat terbatas, kemudian membagikannya sehingga bisa menambah daya guna. Jadi kita bagi dalam ilmu ekonomi itu ada 3 ya. Jadi ekonomi itu kadang-kadang orang menganggapnya sebagai simpel. Ekonomi kebutuhan sehari-hari, ekonomi soal uang, ekonomi itu berhubungan dengan cara memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia yang sangat banyak, tetapi sumber alamnya itu terbatas. Nah, bagaimana seefisiensi mungkin kita memanfaatkan sumber daya yang ada itu untuk kebutuhan banyak orang. Makanya di sini nilainya efisiensi ya untuk ekonomi itu. Kemudian ilmu ekonomi dibagi jadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi teori. Nah, kami membahas di saat ini adalah ekonomi teori. Kita membahas tentang teori-teori atau pendapat-pendapat apa saja tentang ekonomi, ilmu-ilmunya apa saja. Nah, itu dibagi menjadi 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro, kita akan membahas tentang teori harga, kemudian teori produksi, kemudian teori distribusi. Nah, ini sudah dibahas ketika sebelum UTS ya. Nanti kita akan bahas lagi sedikit. Kemudian ekonomi makronya itu ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya itu ada kejadian inflasi di sini, ada pengangguran dan ketimpangan neraca pembayaran. Nah, kurang lebih inilah gambaran bagan tentang permasalahan ekonomi mikro dan makro. Masalah ekonomi makro itu tadi sudah dibahas di depan, itu pengangguran. Semakin banyaknya jumlah penduduk Indonesia itu menambah tingkat penduduk ya, tetapi tidak diimbangi dengan pendidikan yang mumpuni dan juga kesempatan kerja yang banyak, sehingga akhirnya banyak meningkatnya jumlah para pengangguran. Jangan salah, banyak juga sarjana-sarjana masih nganggur ya, walaupun kemampuan pendidikannya tinggi. Yang jadi masalah adalah karena apa? Karena mereka tidak mempunyai keterampilan yang lain. Untuk itu didorong oleh pemerintah nih untuk meningkatkan inflasi juga, karena sebuah negara yang maju itu negara yang mempunyai jumlah para wirausaha atau pengusaha sekitar 5-8% ya dari jumlah penduduknya. Nah, di Indonesia kita baru sampai 2% loh para wirausahanya. Untuk itulah pemerintah meningkatkan program UMKM ya, untuk meningkatkan para wirausaha. Nah, diharapkan dengan inflasinya tinggi, ada para pengusaha-pengusaha sehingga pengangguran bisa tertangani. Kemudian akan berimbas pada kemiskinan karena semakin banyaknya tingkat ekonomi tinggi, karena dia seorang pengusaha ya, seorang wirausaha, dia berusaha dari produk-produk yang dia hasilkannya. Insya Allah kemiskinan juga akan tertekan ya, angkanya bisa ditekan kemiskinan ini apabila tingkat penganggurannya berkurang. Nah, masalah ekonomi makro dan cara pemerintah mengatasinya saat ini adalah dengan kemiskinan. Kebijakan pemerintah memberikan bantuan-bantuan seperti BLT, bantuan langsung tunai, kemudian pinjaman ringan. Pinjaman ringan itu kalau di bank ya, biasanya itu
pinjaman yang bukan UMKM itu sekitar satu bulan itu dia bisa mencapai sekitar 3-4% ya pinjamannya, bunganya untuk bunga. Tetapi kalau UMKM dia hanya mendapatkan 0,99, tidak ada 1% ya. Itu juga buat kami UMKM sebenarnya masih agak berat ya, tapi ya lumayan lah. Ada bantuan dari pemerintah disubsidi berapa persen, lumayan. Sangat banyak sih kalau dihitung uang. Kemudian subsidi, diberikan juga subsidi-subsidinya seperti subsidi bantuan kesehatan, listrik, kemudian juga BBM. Ketimpangan pendapatan, solusinya diberikan adanya pajak secara proporsional. Jadi kalau yang pajaknya tinggi, kan makanya persen ya. Jadi kalau misalnya untuk yang gajinya besar ya dihitungnya secara persen, otomatis berkurang, diambil uangnya lebih banyak ya. Kan sekitar 20% ya untuk pajak PPH. Kemudian keterbelakangan, bagaimana cara mengatasi kemiskinan ini, karena keterbelakangan itu berasal dari kemiskinan ya. Diberikan dana BOS untuk menunjang pendidikan. Kemudian gratis sekolah SD, SMP. Beasiswa untuk dari SD sampai dengan perguruan tinggi disiapkan oleh pemerintah dari berbagai dinas terkait ya. Ada dinas sosial, dinas pendidikan, dinas-dinas yang lain juga mengadakan dalam bentuk CSR ya. Kemudian untuk mengatasi pengangguran adanya pembukaan lapangan kerja dan proyek-proyek baru. Nah makanya lagi pas zamannya Pak Jokowi saat ini itu banyak membuka proyek-proyek baru ya. Bikin jalan tol di bawah, di atasnya bikin lagi, naik lagi ke atasnya lagi, itu karena berusaha untuk mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan proyek-proyek baru. Tujuannya juga untuk memberikan solusi dari kemacetan ya di ibu kota, dan juga distribusi produk, sehingga dibuka lapangan baru dengan. Tapi yang memang diutamakannya adalah menciptakan para pengusaha-pengusaha baru ya, untuk mengurangi pengangguran. Jadi jangan cari kerja tapi menciptakan pekerjaan. Nomor 5, inflasi atau kenaikan harga secara umum dalam jangka panjang, mengurangi jumlah uang beredar. Nah ini berpengaruh ya. Ada bagian-bagian tertentu yang menghitung, terutama Bank Indonesia ya, menghitung berapa sih jumlah uang yang beredar gitu kan, untuk menekan inflasi nih supaya kita tidak kolaps. Jadi uang itu tetap menjadi nilai tukar yang mempunyai nilai karena jumlahnya dibatasin. Kalau jumlahnya nggak terbatas, sama seperti kertas biasa-biasa aja gitu. Makanya harus dikurangi jumlah uang yang beredar. Oke, kita masuk dalam kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini kita mengenal di teori ekonomi adalah Gosen, Bapak Henry Gosen ya. Beliau dari Jerman menemukan teori bahwa tingkat kepuasan konsumen itu bisa diukur. Nah, bisa diukurnya ini MU ya, marginal utility. Itu contohnya misalnya seorang minum air 1 gelas cukup buat dia, itu kayaknya nilainya enak banget, soalnya haus banget dia, terus kemudian dia minum air 1 gelas ini glek, aduh kayaknya enak banget, dahaganya terlepaskan. Makanya dia memberikan nilai 1 gelas pertama itu full, misalnya 95. Nah pas yang kedua, aku masih haus, aku minum lagi, dia minum lagi glek. Tingkat kepuasan tidak seperti pertama kali dia minum gelas di gelas pertama airnya. Makanya dia kasih nilai 50 nilainya. Udah terlepas dahaga. Tapi aku mau pergi jauh, takut nanti haus nih. Aku minum lagi gelas ketiga, glek. Padahal kita lihat nih ya, secara transparan ya. Kita lihat secara transparan penilaiannya di lambungnya dia ini udah penuh, tapi dia paksain. Jadi akhirnya tingkat kepuasannya langsung menurun drastis. Gitu di gelas ketiga. Jadi itulah, semakin kalau barang sedikit itu enak, tapi kalau barangnya banyak udah blenger. Gosen 1 gitu aja gampang menilainya ya teman-teman. Jangan dibikin pusing. Yang kedua, pendekatan ordinal. Nah, kalau ini penemunya Bapak Pareto nih dari Perancis.
Dia berkata bahwa kepuasan konsumen tidak bisa diukur, tapi bisa diberikan dalam pernyataan. Pernyataannya itu puas atau tidak. Nah, konsumen biasanya perilakunya nih, aku puas kalau punya uang sedikit tapi bisa beli 2 barang. Tidak 1 barang doang, tapi aku punya uang segini, gimana caranya bisa dapat 2 barang. Nah, itu pendekatan original. Jadi kepuasannya itu kalau bisa dapat uang sedikit tapi bisa dapat barang banyak ya. Lanjut, keseimbangan pasar. Nah, kepuasan konsumen ini juga itu berpengaruh pada kepuasan pasar ya. Adanya kesediaan barang dan permintaan. Nah, kalau permintaan dan kesediaan barang ini seimbang, balance, ini aman nih harga. Tapi kalau permintaannya tinggi, barangnya nggak ada, otomatis harga akan naik. Contohnya seperti cabai sekarang ya, lagi di musim hujan gini. Supply-nya hanya sedikit, permintaan yang doyan cabai banyak, sehingga akhirnya cabai menembus angka 170.000 per kilo hari ini. Luar biasa. Karena itulah jadi ini tidak terjadi keseimbangan pasar ya. Ceteris paribus ya. Ya, ceteris paribus itu artinya bahasa Latin ini ya. Artinya dengan dalam bahasa artinya itu dengan hal-hal lainnya tetap sama. Jadi nggak ada perubahan ya dengan hal lain. Misalnya nih jika harga daging meningkat nih, terus ceteris paribusnya, kuantitasnya daging sapi yang diminta itu pembeli akan berkurang karena permintaannya banyak ya, harga dagingnya meningkat, kemudian barangnya cuma sedikit, jadi akhirnya terjadilah ceteris paribus, permintaan akan turun karena harganya tinggi. Nah, kalau ini kan tadi ada yang mempengaruhi ya, harganya itu jadi tinggi. Kalau si equilibrium ini, dua kekuatan yang sama nih. Kita lihat dalam ilustrasinya ini, dua orang yang saling tarik-menarik ya. Antara permintaan sama kebutuhan, persediaan barang dan permintaan itu sama, seimbang, lurus, garis lurus, saling tarik-menarik, punya kekuatan yang sama, sehingga disebut dengan equilibrium. Nah, ini keseimbangan pasarnya nih. Keseimbangan pasar, jadi kalau harganya itu naik, otomatis akan turun ke bawah permintaannya. Tapi kalau harganya barangnya itu harga tetap stabil, kemudian kalau barangnya itu harganya murah, otomatis yang minta banyak. Nah, seperti itu ya. Iya, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas itu seperti karet ya. Kita melihatnya elastis seperti karet, bisa dipendek, bisa juga dia memanjang. Tergantung tarikannya di mana. Nah, tarikannya ini ada di dua faktor ini, penawaran dan permintaan. Nah, kalau penawaran itu contohnya seperti ini nih, kita lihat ada mega sale, ada super sale, ada today sale, ada mega super sale. Aduh, langsung deh itu penawaran-penawaran dari para produsen untuk menarik permintaan. Jadi penawaran ini diberikan oleh produsen untuk menarik para konsumennya. Nah, tergantung apa yang ditawarkannya, harganya, barangnya, kualitasnya, demand-nya, itu apa yang ditawarkan oleh para produsen. Nah, kalau permintaan ini adalah konsumen itu sesuai dengan kebutuhannya ya, karena prinsipnya ekonomi tadi adalah memenuhi kebutuhan yang banyak ya, yang tidak bisa terbatas oleh manusia. Kebutuhan manusia itu nggak terbatas, ada aja yang diminta, udah ini masih kurang itu. Nah, jadi permintaan dari konsumen ini sangat banyak kebutuhannya. Itulah kenapa kita harus berpikir ekonomi, bagaimana uang yang sedikit, sumber daya itu, atau uang yang kita punya sedikit ini, kemampuan kita yang terbatas ini bisa untuk membeli kebutuhan kita. Nah, permintaannya itu sangat beragam ya. Masuk lagi ini ke perilaku konsumen nih. Perilaku konsumen lebih suka kepada kecenderungan tadi ya, ke pendekatan, PDKT-nya ordinal. Punya uang sedikit bisa dapat 2. Kemudian elastisitas ini perubahan permintaan yang bisa dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan tadi.
Tetapi biasanya elastisitas permintaan dan penawaran ini tidak jauh dari 1% ya, nggak langsung ngejlok gitu ya tinggi, nggak jauh. Sudah diprediksi oleh para ekonom kita. Biasanya di bulan-bulan hari raya itu sudah disiapkan juga stoknya untuk mengurangi elastisitas yang sangat tinggi. Jadi paling elastisitas itu nggak lebih dari 2% ya teman-teman, permintaan dan penawarannya. Jadi akan tahu nih, wah mendekati hari raya nih, udah disiapin stoknya sama Bulog supaya tidak terlalu tinggi permintaannya dan penawaran itu berubah. Ini ada kurva elastisitasnya. Kurva elastisitas itu kita bisa lihat di atasnya itu harga, di bawahnya itu quantity. Kemudian ini ada garis titik temunya antara permintaan dan penawaran ya. Ini akan menemukan garisnya nih pas ada di titik apa gitu. Terus ke temu garisnya. Ya, elastisitas negatif dan positif itu apabila permintaan mengalami perubahan tidak lebih dari 1%. Tapi ketika dia lebih dari 1% 2% akan berkurang. Jadi antara 2 itu ya, nggak jauh dari angka tadi saya bilang elastisitas itu tidak lebih dari 2% perubahannya, dan itu plus atau minus di antara ini. Nggak boleh jauh-jauh dari angka plus minusnya ini ya. Oke. Kita masuk dalam biaya produksi. Nah, biaya produksi ini ada biasanya di perusahaan. Perusahaan itu adalah suatu seseorang atau badan usaha ya. Ini badan usaha kalau perusahaan ya, yang menghasilkan suatu produk. Tentunya dia menghasilkan suatu produk membutuhkan proses masukkan barang, kemudian diproses dan kemudian out. Nah, dalam proses ini pasti membutuhkan biaya produksi apa aja yang ada dalam sebuah usaha ya. Itu ada biayanya, ada biaya variabel, ada biaya totalnya, ada biaya rata-rata average, ada biaya rata-rata yang dibagi, kemudian ada biaya variabel rata-rata yang output, biaya marginal. Aduh, banyak banget sini biaya produksi, nanti akan kita pelajari lagi lebih mendalam. Kemudian biaya pemasukan. Nah, ini kita mendapatkan modal dari mana nih untuk menghasilkan sebuah usaha? Modalnya dari mana? Apakah kita punya modal sendiri di tabungan? Apa kita pinjam? Apa kita investasi? Nah, ini biaya pemasukan ini adalah modal yang kita punya, dari mana asalnya. Kita dapat dari mana? Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang berubah ya. Biaya yang berubah dalam proses produksi. Biaya variabel itu ya biaya operasional ya kalau kita bilangnya. Ada biaya untuk bayar gaji, membeli bahan pokok, membeli mesin, menyewa tempat, dan lain-lain itu masuk dalam biaya variabel. Nah, ini ada resiko di sini, yaitu ketika kita meminjam modal, kan kita menggunakan investasi atau kita pinjam ke bank, pasti ada yang harus kita bayarkan ya, bunganya itu. Kalau kita tidak berhati-hati dalam biaya produksi, ini akan menghasilkan keuntungan atau akan menghasilkan kerugian untuk sebuah usaha. Gitu loh. Makanya harus benar-benar dihitung banget biaya produksinya ini. Nah, ini ada tabel biaya produksi yang kita bisa lihat. Ini adalah labor ya, L-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel untuk menilai biaya produksinya itu menghasilkan profit atau malah loss ya. Caranya itu kita lihat patokannya dari labor ya, karena biaya variabel itu yang tidak bisa berubah yang bisa berubah terus adalah labornya ya. Misal, kalau tanah kan nggak berubah, usahanya kan cuma satu nih, usahanya di lokasi ini, tapi yang berubah adalah man-nya ya, manpower-nya yang kita pakai. Jumlah tenaga kerja misalnya 1, terus biaya produksi tetapnya membayar gajinya 2, terus biaya variabelnya 3, terus biaya totalnya itu bisa menghasilkan 5. Nah, ini hasil yang terus biaya rata-ratanya yang dihasilkan. Jadi kita akan tahu nih dengan jumlah karyawan segini akan menghasilkan berapa produk, rata-ratanya jadi dapat berapa produk. Kemudian kalau kita tambah lagi akan semakin bagus atau tidak, karena belum tentu dengan jumlah banyak dengan banyaknya jumlah pekerja yang kita pekerjakan
rata-ratanya menjadi bagus, tidak. Malah ada juga nanti satu titik di mana ketika pas kita tambahkan satu karyawan lagi, pekerjaannya malah berkurang, rata-ratanya malah berkurang, itu malah menurun gitu. Kemudian dalam biaya produksi ini ada dibagi dua ya, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini bagaimana caranya supaya perusahaannya tetap berjalan, tetap menghasilkan profit. Jangka panjangnya itu adalah bagaimana perusahaan satu bisa menghasilkan perusahaan lagi. Nah, itu aja jangka panjangnya. Nggak usah bingung-bingung. Artinya kalau jangka panjang ini dia untung besar dan dia bisa berkembang lebih banyak. Contohnya perusahaan Unilever ya. Tadinya tuh di sini hanya produk kebersihan ya, kayak sampo, sabun. Lama-lama dia berkembang ke makanan. Lama-lama dia berkembang lagi ke industri menguasai pasar ini ya, pasar konsumtifnya kebutuhan Indonesia ya. Padahal itu produk luar negeri, tapi dia sudah banyak membangun pabrik-pabrik usaha lain di bawah naungan benderanya Unilever. Nah, contohnya seperti itu untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Dalam suatu usaha pasti ada persaingan ya. Ada persaingan, ada kompetitor ya. Supaya tujuan tadi memberikan kepuasan kepada konsumen untuk banyak pilihan ya. Pilihan A, B, dan C gitu ya. Jadi nggak cuma satu doang. Nah, itulah yang dilihat oleh para produsen untuk membuka pabrik. Nih, jadi kayak kita ilustrasikan seperti ini ya. Tujuannya mencari laba, mencari keuntungan, membuka usaha pasti ingin mencari keuntungan. Nah, keuntungannya ini masing-masing jadi kasih tahu. Ini masuk dalam persaingannya, tekniknya, caranya, bagaimana mengalahkan kompetitor itu masuk dalam persaingan nih. Persaingan sempurna itu apabila jumlah barang yang ditawarkan itu beraneka ragam ya, sehingga orang bingung milihnya. Mana yang pilih ini. Untuk menentukan satu pasar itu, dia menangkan pasar itu dia harus memberikan pelayanan, produk, mutu, kualitas, harga yang benar-benar bersaing. Nah, kemudian di sini nanti ada pasar monopoli nih. Di struktur pasar dalam teori ekonomi macam-macam ya, ada 4 pasar tuh, pasar persaingan bebas, pasar persaingan sempurna, tidak sempurna, monopoli, dan oligopoli. Nah, kalau monopoli ini produk-produk yang hanya menguasai satu. Pasarnya itu semua orang hanya cuma tahunya satu. Contohnya Pertamina. Makanya di harga jualnya dipengaruhi atau diambil keputusan oleh pemerintah supaya tidak menjadi monopoli. Tidak menguasai, satu perusahaan itu tidak menguasai hajat hidup orang banyak Indonesia Raya ini. Makanya Pertamina harga jualnya ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau oligopoli, pemerintah nggak bisa bermain di sini untuk harga jualnya. Contohnya adalah misalnya produk oligopoli itu produk ini ya, oligopoli bisa dalam bentuk air mineral atau motor. Jadi ini adalah pasarnya sangat luas tapi pemainnya sangat sedikit, tidak banyak. Karena dan mereka menggunakan satu bahan yang sama. Misalnya industri semen, industri otomotif, industri air mineral. Nah, itu mereka pasarnya di pasar satu tapi pemainnya beberapa perusahaan aja. Tapi pangsa pasarnya sangat luas. Makanya oligopoli. Nah, oligopoli murni itu ya orang bisa membeli nggak kenal merek. Pasti akan satu ke merek yang pertama nih ya. Merek pemimpinnya yang dominannya yaitu Aqua. Nah, tapi kalau Aqua nggak ada, masih bisa digantikan dengan Ades, dengan produk-produk yang lain. Yang penting sama-sama air minum. Tetapi kalau oligopoli diferensiasi, itu tidak bisa. Mereka akan selektif dengan harga, dengan merek. Walaupun sama-sama motor, tapi kalau pemimpinnya itu Honda ya, terus mereka adalah konsumen setianya Honda, dia akan larinya ke Honda, nggak mau ditawarin Suzuki, nggak mau tawarin Kawasaki, nggak mau tawarin KTM, nggak mau Yamaha, nggak mau, pokoknya aku maunya Honda gitu. Karena dia tidak melihat sama-sama motor, tidak, tapi dia melihat mereknya sudah memuaskan dan memberikan kenyamanan bagi konsumen tersebut. Sasaran utama kebijakan ekonomi yaitu adanya pekerjaan. Nah, untuk tadi di masalah ekonomi ya, banyaknya pengangguran, disiapkan lahan pekerjaan seluas-luasnya oleh pemerintah, termasuk salah satunya
Jokowi akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan ya, termasuk bikin pekerjaan nih, supaya bisa mempekerjakan warganya, warga negaranya. Kalau warga negaranya jadi pengangguran nggak ada harga dirinya, makanya harus kasih ke pekerjaan ya. Oke. Kemudian tujuan untuk apa? Tujuannya juga untuk menstabilisasi stabilitas ekonomi, supaya daya belinya tinggi karena semua orangnya pada kerja nggak nganggur, ada daya beli sehingga pendapatan nasional juga akan tinggi. Ini sangat berpengaruh ya, berawal dari ngasih pekerjaan dulu. Kemudian karena banyak pemerintahan, kebutuhan juga jalan, orang mau macam-macam minta ini, minta itu, akhirnya butuh pendistribusian produk. Ya kan, jadi kan perusahaannya berjalan ya, perusahaan berjalan, pasar berjalan, dan harus disebarkan ke para konsumen di seluruh Indonesia ini. Nanti akan berakibat pada GNP ya, Gross National Income. Jadi pemasukan nasional akan masuk karena adanya pekerjaan, kemudian daya beli meningkat, kemudian pendistribusian produknya merata, sehingga akhirnya menghasilkan GNP yang nilainya bagus. Nah, nanti akhirnya kita bisa ke neraca pembayaran internasional, kita bisa bayar utang ke luar negeri kalau kita punya pekerjaan, kemudian ekonomi kita stabil, distribusi produknya tercapai, kemudian GNP-nya juga bagus, terus kita mengekspor barang, mengurangi impor, insya Allah nih kita bisa membayar pembayaran internasional. Malu ya punya utang sama luar negeri, tapi itulah adanya ya, terutama sekarang hutang kita terbesar kepada Cina ya. Baik teman-teman, lanjut lagi. Ya, yang terakhir ini adalah tabungan. Capek-capek kerja nggak punya tabungan. Aduh, Indonesia banget. Ya betul, itu adalah dia. Tabungan, nah secara gampangnya ya nyalangin uang yang kita punya, nyisahin. Padahal seharusnya cadangan itu bukan menyisahkan, tapi mendahulukan tabungan, sisanya buat kebutuhan rumah tangga. Tetapi kita terbalik, kebutuhan dulu baru nyelengin. Boro-boro nyelengin di bank ya. Nyelengin di rumah aja kurang, diambilin mulu. Ya, karena kebutuhan rumah tangga sangat banyak dan kompleks, keinginan manusia itu nggak bisa diukur. Terus kebanyakan kebutuhan sehingga akhirnya kadang-kadang jadi minus. Itu udah berat banget kalau udah minus ya. Seperti kata pepatah, besar pasak daripada tiang. Itu karena kebanyakan keinginan ya, makanya teman-teman mulai mengurangi keinginan-keinginan teman-teman yang nggak perlu, tapi dilihat sebagai kebutuhan mana nih. Kalau yang keinginan ya udah ntar aja kalau punya duit. Yang pertama, ketika gajian tolong celengan dulu nih diisi. Nah, setelah celengan terkumpul sebaiknya tabung di bank nih. Kenapa? Karena kan nanti pengaruhnya kemari. Tabung ke bank. Kalau tabungan ke bank udah bisa, ibu-ibunya pada nabung dalam bentuk emas ya, 1 gram, 2 gram, 3 gram, lama-lama kan jadi bukit. Nah, kemudian masuk ke investasi. Ada investasi dalam emas yang lebih baiknya ya, itu karena harganya naik terus dan nggak turun dan berlaku kapan aja, bisa dijual kapan aja. Kemudian meningkatkan juga nanti ke sini outputnya nasional. Kemudian ada juga yang deposito, modelnya maunya silahkan. Ada juga yang model investasi rumah atau tanah, terserah silahkan. Yang penting Anda coba menyisihkan uang Anda untuk mulai berinvestasi. Nah, ketika penduduknya, warganya sudah mengerti tentang tabungan dan investasi, nanti hasilnya akan ke outputnya nasional menjadi membaik ya. Berarti tingkat ekonominya baik sehingga kekayaan negaranya bisa dikumpulkan dari masyarakat itu banyak. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan pembahasan saya tentang ujian akhir semester pendidikan ekonomi dan bisnis bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah mau menyaksikan video saya. Baik, itulah semua video pembelajarannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Tesmanto, Esos MM, yang sudah mengajarkan kami untuk bisa lebih peduli dan kritis pada perkembangan perekonomian negara kita melalui diskusi Zoom. Semoga pandemi ini segera berlalu dan negara kita dapat bertahan dari peliknya masalah ekonomi ini ya Pak. Amin. Saya juga berdoa semoga mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan kepada kami dapat bermanfaat dan dicatat Allah sebagai amal jariah. Amin. Nah, untuk teman-teman semua,
saya akhiri dengan banyak mohon maaf apabila banyak kata-kata saya yang kurang berkenan. Selamat dalam pembahasan video ini. Mudah-mudahan dimaafin ya teman-teman. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di mata kuliah yang lain. Semangat!